Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama Dokter Ulwan jadi pinter. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Oke, kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang anemia defisiensi besi ya, dimana langsung diambil dari sumbernya yaitu PPM IDAI. Yang pertama, anemia adalah kekurangan zat besi untuk sintesis hemoglobin dan merupakan defisiensi nutrisi paling banyak pada anak. Itu definisi dari anemia defisiensi besi. Kemudian anemia defisiensi besi dihubungkan dengan fungsi kognitif, perubahan tingkah laku, tumbuh kembang terlambat, dan gangguan fungsi imun anak. Kemudian untuk anamnesisnya, yang pertama pucat, berlangsung lama tanpa manifestasi perdarahan. Kemudian yang kedua mudah lelah, lemas, mudah marah, tidak ada nafsu makan, daya tahan tubuh menurun, serta gangguan perilaku dan prestasi belajar. Kemudian gemar makanan yang nggak biasa atau disebut dengan pika, yaitu makan es batu, kertas, tanah, dan juga rambut. Kemudian makan makanan kurang zat besi atau yang mengganggu penyerapan zat besi seperti kalsium dan fitrat. Kemudian ada infeksi seperti infeksi malaria, infeksi parasit, seperti ankylostoma dan skistosoma. Untuk pemeriksaan fisiknya jelas ya. Yang pertama, gejala klinis yang terjadi secara perlahan sehingga tidak begitu diperhatikan keluarga. Dimana kalau bila HB-nya kurang dari 5, itu bisa ditemukan irritabel dan anoreksia atau tidak mau makan. Biasanya pucat mulai terlihat pada HB yang kurang dari 7. Kemudian tidak ada organomegali. Dapat ditemukan koilonika, stomatitis angularis, takikardi, gagal jantung, dan protein losing enteropati. Kemudian rentan terhadap infeksi, gangguan pertumbuhan, dan penurunan aktivitas. Untuk pemeriksaan penunjang jelas ya, kalau ciri khas dari anemia defisiensi besi itu adalah dari darah lengkapnya HB-nya turun, MCV, MCH, dan MCHC turun. Nah, seperti itu. Kemudian red distribution weight-nya itu tinggi atau melebar lebih dari 14,5% itu pada anemia defisiensi besi. Namun kalau normal kurang dari 13% itu bisa disebabkan karena thalassemia trait, walaupun HB, MCV, MCH, dan MCHC-nya rendah. Kemudian apusan darah tepinya juga khas, yaitu mikrositik hipokromik. Kemudian pemeriksaan yang lain, kadar serum besinya turun, serum ferritinnya kurang dari 12, TIBC-nya meningkat. Kemudian serum transferrin reseptor atau STFR-nya sensitif untuk menentukan ADB, membedakan dengan penyakit kronik. Kemudian kadar zinc protoporfirinnya atau ZPPP-nya juga meningkat. Untuk kriteria diagnosis, kalau kita terdapat sarana lengkap, yang pertama jelas HB kurang dari normal seusia, konsentrasi HB eritrositnya rata-rata 31%, di mana normalnya 32-35%, jadi terjadi penurunan. Kadar Fe serumnya kurang dari 50, di mana normalnya 80-180. Untuk saturasi transferinnya kurang dari 15%, di mana normalnya 20-50%. Jika kriteria diagnosis dengan sarana terbatas atau tidak punya alat yang memenuhi, kita bisa melihat dari yang pertama anemia tapi tidak ada perdarahan. Jadi tidak ada perdarahan gusi, tidak ada perdarahan tulang misal jatuh, tidak ada perdarahan mimisen, BAB hitam, itu tidak ada. Namun terjadi anemia atau penurunan dari hemoglobinnya. Kemudian tanpa organomegali, jelas. Karena kalau terjadi organomegali itu jelas bukan karena anemia defisiensi besi. Itu disebabkan karena penyakit lain. Kemudian yang ketiga, gambaran darah tepinya mikrositik hipokromik, itu jelas. Terus ada tambahan juga anisositosis dan sel target. Tapi yang paling khas adalah mikrositik hipokromiknya. Kemudian yang keempat, respon terhadap pemberian terapi besi. Itu juga salah satu diagnosis dari anemia defisiensi besi. Cara gampangnya lah kalau kita nggak punya alat. Tata laksana, di mana dosis es besi elemental itu sediaannya berupa ferrous sulfat, ferrous gluconat, ferrous fumarat, dan ferrous suksinat. Dan diberikan 4-6 mg per kilogram berat badan per hari. Apabila respon terapi itu melihat kenaikan kadar HB atau HT setelah 1 bulan. Jika kenaikannya 2 gram per DL atau lebih,
itu bisa dilanjutkan 2 sampai 3 bulan. Kemudian bisa juga dilakukan transfusi darah dengan PRC. Itu jarang dilakukan sebenarnya, namun dilakukan jika HB kurang dari 4 gram per DL. Kemudian untuk pencegahan primernya, mempertahankan ASI eksklusif hingga 6 bulan, menunda susu sapi 1 tahun, empasi yang difortifikasi tepat pada waktunya atau serial yaitu sejak usia 6 bulan sampai 1 tahun, pemberian vitamin C, jeruk, apel, dan lain-lain untuk meningkatkan absorpsi besi, hindari makanan yang menghambat absorpsi besi seperti teh, fosfat, dan fitrat pada makanan, kemudian pendidikan kebersihan lingkungan. Untuk pencegahan sekunder, ada screening anemia defisiensi besi dengan pemeriksaan HB dan HT pada usia 9 sampai 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Screening MCV, RDW, ferritin serum, dan trial terapi besi. Screening yang paling sensitif dan mudah atau zinc eritrosit protoporfirin. Kemudian untuk pencegahan dengan suplemen besi, jika berat bayi normal itu diberikan 1 mg per kilogram berat badan per hari sejak usia 6 bulan. Jika berat lahirnya 1,5 sampai 2, itu diberikan 2 mg per kilogram berat badan per hari sejak usia 2 minggu. Maaf, agak sakit. Jika bayi 1 kilo sampai 1,5 kilo, berikan 3 mg per kilogram berat badan per hari sejak usia 2 minggu. Jika bayinya lahir kurang dari 1 kilo, 4 mg per kilogram berat badan per hari sejak usia 2 minggu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Dr. Ulwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.